Terima kasih Bung Ahmad Nur. Eh, Teman-teman sekalian, wabil khusus Bang Fadil Hasan ya. Kalau saya kan melihat ini semacam sebuah gertakan ya, gertakan. Jadi kalau kita melihat tuh ada setting panggung, jadi kalau kita bicara ilmu sosiologi, misalkan dramaturgi dan lain-lain, orang itu tidak mungkin ya dalam satu kesempatan di depan audiensnya itu menyampaikan satu statement politik tidak punya maksud politik. Nah, Hmm. maksud politik Pak Jokowi ini menurut saya adalah satu, dia memberitahu kepada lawan-lawan politiknya ya bahwa dia itu lebih tahu daripada Anda. Ya, Hmm. dia merujuk pada tiga sumber intelijen, ya kan? Yang dia punya yaitu BIN, BAIS dan Intelkam kepolisian. Nah, yang kedua, dia ingin menunjukkan bahwa dia ini ya sebagai bagian dari cawe-cawe dia selama ini bahwa dia masih akan lead ya akan lead dalam eh, eh, arah-arah politik ke depan. Ya, jadi dia ini kan memang sejak 2021 telah mengeluarkan statement ingin menguasai panggung politik pasca Jokowi, pasca dirinya sendiri. Baik itu tadinya awalnya adalah perpanjangan 2 tahun, kemudian 3 periode, ya gagal juga ya melalui musrah-musrah pembentukan opini dan lain-lain. Nah, terakhir ini ingin meneruskan apa yang dia inginkan pada orang yang dia titipkan. Dan itu tadinya Ganjar, sekarang kelihatan kecenderungannya ke Prabowo Subianto. Nah, perkembangan di Prabowo Subianto ini kita lihat bahwa ada keinginan Pak Jokowi yang tersirat dari media, percakapan media, ingin agar bargain kepada Prabowo itu ya terjadi dengan menitipkan anaknya Gibran ya sebagai calon wakil presiden. Makanya kemudian beberapa orang ya salah satu di antaranya terkait juga dengan jaringan Gerindra yang minta agar satu usia di pencalonan presiden dan calon wakil presiden diturunkan ya dari 40 ke 35 tahun. Jadi dalam hal itu Pak Gibran nanti akan bisa masuk dalam kandidasi. Yang kedua, ya Gerindra sendiri sudah mengumumkan siap mendukung Kaisang, anaknya presiden untuk jadi eh, wali kota Depok. Nah, jadi memang cawe-cawe Jokowi ini terus berkelanjutan ya. Dan kita melihat bahwa kalau dia ngomong itu di depan publik tentang intelijen tadi, memang itu serius, sangat serius. Nah, dalam konteks kita diskusi pada hari ini, pertanyaannya apakah itu etik atau tidak etik? Ya, karena kan kita tahu bahwa ya permainan intelijen ya dalam dunia eh, pertarungan pilpres ini kan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, baik di Amerika zaman Trump dengan Hillary Clinton juga terjadi intelijen Rusia masuk memporak-porandakan semua apa namanya situasi Amerika, menghipnotis semua masyarakat Indonesia untuk memilih Donald Trump dan Donald Trump menang. Jadi maksud saya adalah ini yang dimaksud oleh Pak Jokowi ini bisa jadi, halo, Ya, ya, jadi lanjut menurut Bang. saya maksudnya bisa jadi memang ini bagian dari Pak Jokowi menunjukkan bahwa dia yang akan ngelit permainan ke depan. Nah, tapi menurut saya pertanyaannya etik atau tidak etik. Nah, menurut saya tidak etik ya karena ini tidak boleh kita menggunakan instrumen negara ya untuk cawe-cawe bagi kepentingan yang nanti akan bermuara pada kepentingan pribadinya Pak Jokowi. Yang kedua, kedaulatan partai itu penting dijaga karena itu adalah kebebasan sipil. Partai ini bukan sebuah bentuk organisasi kejahatan atau misalkan orang organisasi judi online, organisasi terorisme, organisasi apa itu boleh ya dilakukan surveillance. Tapi kalau bukan kan untuk apa di surveillance dengan kata-kata yang bahwa saya tahu semua isi jeroannya. Harusnya lembaga sipil seperti partai-partai itu ya dilindungin untuk tidak diintervence, diintercept oleh dunia intelijen. Ya, misalkan baru-baru ini isunya Pak Anies Baswedan habis dia ketemu dengan orang-orang pengusaha, ya mungkin pengusaha Tionghoa di Bandung mungkin ya saya nggak tahu pengusaha yang mana, tiba-tiba pengusaha-pengusaha itu menurut Pak Anies Baswedan langsung pajaknya diperiksa.
Ya, kayak gini seperti ini tindakan-tindakan yang dimana bisa mengacaukan demokrasi. Jadi intelijen ini juga bisa mengacaukan demokrasi apabila intelijen itu nanti dimaksudkan untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Jadi tidak etis sekali lagi menurut saya. Demikian ini pengantar dari saya, Bung Ahmad.